Saya masih pengen ngoceh-ngoceh lagi nih tentang MBG nih. Karena geram rasanya nih. Saya udah dari awal itu udah banyak ngoceh-ngoceh tentang MBG ya. Saya bilang lebih baik stop kalau anggarannya seperti itu. Dan kalau MBG-nya satu porsi di bawah 10.000. Kenapa? Karena itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya buang-buang anggaran yang sangat besar. Ingat, dulu saya keluar-keluar nggak pakai data, tanpa data, tapi saya menggunakan logika saya yang paling jernih, pakai akal yang paling sehat. Oke? Sekarang saya bicara pakai data. Dan ini saya mengutip dari mereka-mereka yang berkecimpung di atas sana. Anggaran MBG ini totalnya itu 335 triliun ya dalam 1 tahun. Jika dibagi ke setiap penerima MBG, jatuhnya satu orang di atas 5 juta. Ingat, di atas 5 juta. Tapi kemarin sebelum MBG ini di stop sementara, ya, budget MBG itu nilainya itu di bawah 10.000. Oke? Kalau dikalikan 30 hari full anggaran 10.000 ini, setiap penerima MBG itu nilainya cuma berapa satu bulan? Cuma 300.000. Terus yang 4.700.000 itu kemana? Mikir nggak? Nah itulah kenapa saya ngoceh dulu. Ngoceh dari dulu. Oke? Itu nggak masuk akal. Yang judulnya MBG, makanan bergizi gratis, tapi uang yang menguap ini besarnya nggak ketulungan. Nggak. MBG-nya 300.000 sampai ke 5 juta, ini selisihnya berapa? 4.700.000 lebih itu nguap kemana? Itu untuk logistik, operasional, insentif para pegawai SPPG, untuk yang direkayasa, yang dikorup-korup, yang dimarkup-markup. Karena saya udah bilang, proyek baru, koruptor baru. Saya udah jengkel sebenarnya, dan ngoceh kayak gini. Ingat itu. Jadi yang kemarin ngomong, oh senang dapat makan gratis, oke lah, bodoh ya bodoh, tapi jangan ketulungan, jangan kelewatan gitu loh. Coba pakai yang sehat. Ya, pikir baik-baik gitu. Ini buat anak-anak Anda semua, anak-anakmu semua, anak-anak kita semua. Buat generasi kita. Nah, saya pengen MBG, ya. Nilainya itu benar-benar memenuhi standar gizi. Saya sih pengennya MBG nanti jalan, paling tidak satu porsi itu nilainya 50.000 lah. Itu saya yakin itu menjamin kualitasnya. Kalau satu porsi nilainya 50.000. Benar-benar bergizi, bernutrisi, ada protein, 4 sehat, 5 sempurnanya ada di sana. Dan itu benar-benar akan menutrisi otak generasi mudanya nanti, supaya kedepannya bisa menjadi SDM yang berkualitas tinggi, bertaraf internasional, bersaing dengan internasional, mampu menciptakan mahakarya suatu saat nanti. Saya kira seperti itu. Bukan asal makan gratis masuk ke kloset. Dengan anggaran segitu itu nggak masuk akal. Oke? Sekarang datanya seperti itu, lo mesti paham itu. Dan mungkin sedikit lagi ya, oke, sedikit lagi mungkin semuanya ya walaupun nggak terjadi 100%, tapi setidaknya ada kemajuan. Saya pengen MBG ada dengan nilai yang tadi. Pendidikan juga saya pengen sampai ke kuliah itu pada gratis. Jadi MBG ada, kuliah gratis. Dan saya dulu pernah keluar kalau anggaran untuk MBG ini ambillah dari gaji DPR atau tunjangan DPR. Dan alhamdulillahnya Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, tunjangan DPR, pensiunan DPR dihapus selamanya. Ya. Dan DPR wajib membuat undang-undang baru, dikasih waktu sampai 2 tahun ke depan. Itu kita ngoceh-ngoceh ternyata sampai ke MK loh. Sampai ke sana. Dan yang kita ngoceh-ngoceh ini kan demi kebaikan juga, bukan demi koruptor. Oke? Mudah-mudahan Anda paham. Ini tujuan kita ngoceh-ngoceh. MK udah ketok palu. Dan yang kemarin
mengikuti sidang di sana, itu saya bahas di video sebelumnya itu Mbak Lita Gading itu. Dan saya dapat respon yang dari si mbaknya. Selama 3 hari, jujur saja ini, selama 3 hari video saya nggak ada yang like satupun. Ya. Tapi si Mbak Lita Gading yang saya omongin itu, dia like video saya, dia juga membagikan postingan saya ke berandanya. Aneh nggak? Aneh itu. Sepertinya orang-orang itu nggak setuju anggaran DPR dipotong itu, orang-orang nggak setuju, nggak ada yang lain. Oke, jadi kesimpulannya saya pengen MBG jalan, satu porsi nilainya 50.000 ya, berkualitas benar-benar. Karena apa? Karena yang dijual itu anak-anak si penerima MBG ini loh, dengan anggaran segitu. Jadi harus seimbang, jangan yang dijual siapa, yang kenyang siapa, yang gendut siapa, jangan sampai seperti itu. Ya, kita itu jangan seperti ayam yang dikasih setiap pagi secomot makanan, dia nggak akan kemana-mana. Tapi bosnya gendut, jangan sampai seperti itu. Ya, oke, saya rasa kali ini itu kita besok akan bahas tentang si Mbak Lita Gading yang sudah memperjuangkan ini. Ya, atau kalau nggak lu mesti lihat tonton video yang itu. Oke, salam.